Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pada hari ini kita bertemu lagi di sesi ke-14 atau sesi terakhir dari perkuliahan kita hari ini. Di sesi ini kita akan bahas mereview eh, progres project yang sudah kita buat. Ya. Eh, Projectnya nanti jangan lupa dikumpulkan H+3 setelah UAS ya. Jadi masih ada waktu dari sekarang sampai dengan selesai proyeknya. Sekedar mengingatkan kembali untuk proyeknya berkelompok ya. Masing-masing kelompok sudah menyiapkan topiknya apa, lalu sudah mencari data-datanya terkait dengan topiknya, kemudian sudah menginstal Knaim ya. Diharapkan untuk satu kelompok minimal satu orang ya yang menginstal Knaimnya sehingga bisa kerja kelompok bersama ya. Lebih dari satu orang lebih bagus gitu ya. Kemudian untuk pengumpulannya nanti di Adlink kalian upload file, ada dua file, jadi file workflow dengan file Excel, sorry PDF. Dan file workflow-nya untuk project name-nya, kemudian file PDF-nya untuk laporannya. Oke, eh, kemarin kita pertemuan terakhir kita sudah mereview ya, ada beberapa yang sudah menentukan topik dan mencari data-datanya. Nah, pertemuan hari ini kita harapkan kelompok lain bisa mereview ya hasil atau progresnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa bantu kalau ada terjadi kendala kesulitan dalam project gitu ya. Oke. Mungkin siapa yang mau di-review? Kemarin kita lihat ada beberapa yang sudah mengumpulkan topiknya gitu ya. Coba kalian instalasi Kenami yang terbaru ya, yang 5.4 itu sudah ada fitur untuk AI. Jadi kalian bisa mendapatkan rekomendasi dari fitur AI tersebut ya untuk kebutuhan data kalian gitu ya. Jadi kalau ada kebingungan atau apa, nanti fitur AI-nya itu bisa merekomendasikan apa saja yang harus dilakukan. Saran saya gini ya, ketika kalian mengerjakan proyek ini gitu ya, kalian mulai aja dulu untuk yang eh, step yang awal gitu ya. Step yang awal itu artinya kalian cari datanya di Google, kemudian di Google atau di Kaggle gitu ya, terserah di mana aja. Lalu kalian setelah menginstal Knife, kalian coba dulu buat suatu project di situ di Knife, kemudian kalian searching note yang eh, mengekstrak dari sumber datanya. Jadi kalian kalau menggunakan datanya itu adalah formatnya Excel atau CSV, kalian coba cari note-nya dengan CSV Reader ya atau Excel Reader. Ya. Itu dari situ kalian bisa mengeksplor sendiri gitu ya. Kalau misalkan bingung, ada banyak sekali ya referensi untuk melihat bagaimana instalasi Knife, kemudian ada step by step-nya gitu ya. Oke, mungkin sambil kita menunggu yang mau direview, saya sedikit menjelaskan kembali tentang Knife gitu ya. Jadi biar kalian mungkin jelas gitu.
Jadi ini adalah workflow gitu ya. Kelihatan ya, share screen saya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Untuk ini kan sudah ada ya projectnya. Kalau kalian ingin coba untuk membuat file untuk project terbaru, kalian bisa lihat di sini ya. Ini ketika pertama kali dijalankan, Knife-nya ini halaman depannya atau home-nya. Nah, di sini ada local space, artinya di sini yang kalian menyimpan project ya atau workflow dari Knife itu di folder di komputer kalian. Di sini ada create workflow in your local space. Diklik aja workflow name-nya apa, latihan misalnya. Lalu klik create. Ya. Nah, setelah berhasil, maka akan ke halaman berikutnya ya. Ini adalah halaman namanya workspace ya, workspace. Jadi di workspace ini ada repository ya, sini. Kemudian ini ada tombol description. Nanti ketika note yang di apa namanya klik itu nanti muncul ada description-nya. Dan ini adalah merupakan local space kalian ya, di sebelah kiri sini. Jadi ada beberapa data-data atau project yang kalian taruh di sini nanti kalian bisa lihat gitu ya. Kayak semacam directory ya. Nah, jika kalian ingin membuat analisis data, artinya kalian sudah harus tahu gitu ya, apa tujuan kalian untuk menganalisis data. Kayak kalian ingin menganalisis terkait dengan tingkat kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan, kalian tahu apa saja atribut datanya. Kemarin siapa yang ambil topik tingkat kemiskinan? Kelompok 4, Pak. Ngomong pada Mbak Eva ya. Iya, Pak. Oke, nah itu kolomnya apa saja atau atributnya apa saja itu? Ada persentase, jadi provinsi, kabupaten atau kota, persentase, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, indeks pembangunan manusia, umur harapan hidup, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB atas dasar harga konstan menurut pengeluaran, sama klasifikasi kemiskinan. Oh iya iya, lumayan banyak ya. Row-nya ada berapa? Jumlah rows-nya 515, Pak. 500. Oke, ya lumayan banyak ya. Oke, coba deh kirim filenya ke chat ya. Coba saya mau lihat sambil mungkin mendemokan lah. Nanti kalian mau seperti apa gitu. Baik, Pak. Eh, Sebentar. Kalian kirim ke chat aja. Ya, coba sekarang kita akan lihat data yang tadi dikirimkan Mbak Eva itu. Kita akan baca di name-nya gitu ya. Jadi di sini kita lihat ada input ya, ada manipulation, ada views, ada data types. Jadi node-nya ini sudah dikategorikan berdasarkan kategori tersebut. Nah, tadi kan formatnya adalah CSV ya. Artinya kita akan membaca data dari CSV. Nah, kita butuh CSV. Ketik aja CSV. Nah, ada CSV reader, ada CSV writer. Kita pilih yang reader kan untuk membaca data dari CSV. Oke, setelah kita drag aja ya ke sini tadi ya dari sini ke sini kita drag aja. Setelah di sini baru kita sini statusnya indikatornya masih merah ya, jadi belum ada konfigurasi atau apa menjalankan eksekusi. Nah, di sini kalau kita ingin konfigurasi bisa klik dua kali atau di sini ada configure.
Tombol configure. Dan kalian bisa lihat ada input location-nya, mode, file, ya. Dan cari aja browse file yang tadi. Bisa simpan di data di. Ya, klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Oh, has too many data elements. Oh, bla bla bla. Tadi nggak begini sih. Oke, nggak usah ada preview. Oke, expectation kita lihat. Oh, ini dipisahkan dengan titik koma ya. Bentar, kita lihat dulu datanya di Excel ya, review ya. Maaf Pak, kalau saya sampai bagian itu bisa Pak. Jadi udah keluar gitu tabelnya. Oh, sampai di situ bisa, Mbak. Iya bisa. Di Excel juga rapih juga datanya. Oke, mungkin ada limiternya, ada yang titik koma ya. Nah, ini ya, datanya. Oke, provinsi, titik koma, kabupaten kota, persentase penduduk, ya, ya, ya. 98. Oh, ini ada delimiternya titik koma ya. Nah, ini dia. Nah, ini kalian lihat, kalau delimiter itu pemisah ya. Oh, saya browse dulu. Jadi pemisah yang ada di dalam file name-nya itu apa? Apa titik koma? Makanya saya lihat dulu titik koma, apakah koma atau koma lainnya. Nah, ya, jadi pemisahnya kalian lihat dulu. Jadi kolom delimiter ini artinya pemisah antar kolom. Jadi kalau file CSV itu memang dia dipisahkan dengan koma separated ya. Atau koma bisa koma, bisa delimiter, bisa sorry, bisa titik koma dan bisa format lainnya. Ketika ini sudah disesuaikan, maka akan tampil angkanya ya, datanya seperti ini. Oke, klik OK aja. Atau kalian kalau mau transformasikan eh, di sini dengan kan banyak sekali ya kolom-kolom ya, dan namanya mungkin kepanjangan atau apa gitu, kalian bisa tentukan nama barunya apa, new name-nya. Misalkan presentasi penduduk miskin, kalian misalkan mau ganti ini aja, duduk ini bisa. Atau rata-rata lama sekolah, rata-rata. Ya, dan lain-lain ya. Bisa kalian ganti dengan nama kolom baru sendiri, nama kolom barunya apa gitu ya. Kalau ini juga ada type-nya string. Kalau ini sih sebenarnya jarang ditak-atik ya. Oke, kalau ini sih hanya sebatas ini, limit rows segala macam. Itu lebih advance lagi. Kemudian kalian apply aja, lalu oke. Nah, ini indikatornya sudah berubah ya, jadi kuning. Artinya
dia sudah berhasil dikonfigurasi tapi belum dieksekusi. Execute, oke, berhasil. Nah ini kalian bisa kalian tambahkan komen, kan, supaya nggak lupa ya. Kalau nanti notnya banyak gitu ya, ini suka ini buat apa gitu ya, sumber data data kemiskinan. Nah, gini aja. Oke. Lalu ketika kalian ini kan sudah berhasil ya, sudah berhasil. Nah ini tadi untuk yang penduduk itu jadi persentasenya jadi kolomnya jadi baru ya, nama nama baru. Kemudian setelah ini kalian mau apa lagi nih? Kalian mau proses kan? Apa namanya processing ya? Apakah kalian mau mengambil kolom tertentu? Ya, ini kalian syarat sorot aja nih. Ya, ini kan ada ini ya, ada tanda panah nih ya ke kanan ya. Tanda panah ke kanan ini kalian tarik aja. Nanti dia otomatis merekomendasikan not yang compatible gitu ya. Not yang compatible ada color filter, raw filter, concave, joiner, dan lain-lain ya banyak. Nah, kalau kalian ingin misalkan memfilter kolom, saya ingin menampilkan hanya kolom-kolom tertentu saja, kalian pilih kolom filter. Kalau kalian ingin ingin memfilter baris ya, baris tertentu, kalian pilih raw filter. Nah, kalau concave itu artinya menggabungkan beberapa atau ya menggabungkan beberapa kolom jadi eh, sebuah atribut baru itu namanya concave ya, concatenate. Joiner itu menggabungkan beberapa kolom juga. String manipulation kalau kalian ada ingin merubah string ya, ini missing missing value untuk mencari ya apakah ada nilai-nilai yang kosong gitu ya seperti itu dan lain sebagainya. Number to string, roll engine, duplicate raw filter, apakah ada eh, baris yang terduplikasi gitu ya. Coba kita lihat dulu tadi kalau ada berapa nih jumlahnya nih. Oh ternyata ada 999 ya datanya. Enggak, Pak. Nggak nyampe segitu. Cuma 514 ditambah yang elemen atasnya jadi 515. Di sini tapi ada 999 rows nih. Kosong gitu, Pak. Kayak ada tanda tanyanya gitu. Tanda tanya. Heeh. Jadi setelah 515 tuh kayak merah-merah tanda tanya gitu. Ya. Oh, iya, iya. Nah, ini karena tanda tanya ini karena ya sebenarnya tidak ada datanya gitu, missing value ya. Nah, oke lah. Ini kita missing value ini kita ini dulu ya. Kita filter dulu ya. Jadi biar nggak ada duplikasi gitu ya. Oke, ini bisa langsung di execute ya. Kalau kita lihat string nothing number itu. Oke, di sini adanya kalau string remove row, kalau number integer expected value. Oke, nah, itu nanti kita coba. Nah, dia jadi terfilter ya.
Jadi untuk yang missing value tadi sudah terhapus gitu ya. Jadi di sini sudah nggak ada yang missing value lagi. Kalau di sini masih ada missing value-nya, ada 900 data, 999. Kalau di sini sudah terfilter menjadi 514 karena kita sudah menghilangkan missing value. Oke, selanjutnya mau diapakan lagi? Kita ini Maaf ya, Pak, tadi gimana caranya Pak? Saya kelewatan ya ini tinggal di ini aja ya, configure. configure Kalau udah. ini kan banyak banyak kan datanya string ya, string string Iya Pak. string atau number gitu. Nah, ini kalau dia ketemu string itu apa yang dilakukan? Apakah akan remove row ya, yang missing value tadi, yang tanda tanya tadi? Hmm. Saya pilih remove row karena itu kan nggak ada ya datanya ya, jadi saya hapus saja. Oke, Bapak ini di ini aja. Ya. Bukan using Oh iya Pak, udah bisa Pak. value handling methods ya. Jadi kan oke, nggak masalah. Nah, selanjutnya apa? Kalian mau eh, joiner raw filter atau misal raw filter ya, misalkan kalian di sini kan ada banyak sekali ya, apa tadi, provinsi, kabupaten gitu ya. Sekarang kalian cuma ingin mengambil Jawa Barat deh, ya, Jawa Barat. Berarti Jawa Barat itu kan raw ya, raw Jawa Barat ya. Nah, kalau ketika kalian mengambil raw, nah di sini ada kolom kolom value matching namanya ya. Kolom value matching ini untuk mengambil apa sih kolom yang akan di eh, tadi ya, provinsi kan. Saya mau ngambil provinsi aja. Provinsinya yang apa? Use pattern matching yang eh, khusus Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat tadi ininya apa ya? Ada kode provinsi nggak ya? Coba saya lihat. Coba. Ah, ini nih ya. Jawa Barat, Jawa Barat. Tulisannya Jawa Barat gimana nih? Oh, Jawa spasi Barat. Oke. Berarti saya pilih provinsi yang, nah ini use pattern matching ini yang apa? Yang kolomnya namanya, kolom provinsinya namanya Jawa Barat gitu kan. Nah, di sini ada opsi case sensitive match, content wildcards, regular expression. Ini artinya kalau case sensitive match dia harus persis sama gitu ya dengan kolomnya, namanya, atributnya. Content wildcards, wildcards itu seperti misalkan mengandung apa gitu ya. Jadi misalkan Jawa aja gitu ya, misalkan seperti ini nih. Kan Jawa persen kan. Kalau nggak salah persen ya, kalau untuk itu coba. Oke, kita coba dulu yang Jawa Barat aja ya. Jawa Barat. Ini ada use pattern matching, ada use range checking. Ya, use checking itu artinya ada range gitu ya. Ada range misalkan 1 sampai 10, 100 sampai 1000. Ada lower boundnya, ada upper boundnya. Kemudian ada only missing values match. Ini untuk eh, ketika dia ada yang kosong atau values-nya yang tidak cocok gitu ya. Nah, di sini pilihan nih, apakah ingin menginclude rows-nya by attribute value, ya. Artinya, apakah apa kita ingin memasukkan row tersebut ke dalam isi pattern matching ini, misalkan Jawa Barat, berarti kita ambil Jawa Barat aja, atau kita ingin mengekskludkan rows by attribute value, atau kita ingin mengeluarkan yang Jawa Barat. Nah, kalau kita kan inginnya hanya Jawa Barat aja gitu ya. Artinya kita harus di sini namanya include rows by attribute value. Kalau exclude, artinya kita mengecualikan yang Jawa Barat. Seperti itu ya. Ini juga ada include rows by number.
ada exclude rows by number ya. Kemudian include rows by row ID dan exclude rows by row ID. Oke, seperti ini ya. Kita apply. Oke, ini udah kuning ya, execute. Nah, di sini kita lihat ya, hanya Jawa Barat aja ya. Jawa Barat dan kabupatennya eh, apa? Oke, setelah itu kita mau ngapain lagi nih? Setelah kita berhasil mendapatkan, kita komen dulu ya, kita kasih komentar menghilangkan data sub. Izin bertanya, Ya, saya yang di raw filter itu bagian konfigurnya beda pas diklik. yang mana? Yang di raw filter konfigurnya beda. Iya, kalau saya nggak kayak gini, Pak. Oke, gini. Heeh. Boleh share deh? Coba, kayak gimana? Iya, baik, Pak. Nah, sekarang share-nya nggak harus saya stop dulu kan ya? Atau saya harus stop dulu? Saya udah send Oke. request. Oke, multiple presentation share. Jadi gedein ya. Oke. Output Seperti ini. itu, Pak. Coba add kriterion coba. Ini kayaknya claim yang 54 ya, yang baru ya. Iya, yang terbaru, Pak. Oh iya beda nih. Di sini sudah ada KAI-nya. Ya. Sebelah sini nih, sebelah kiri tabnya ada KAI ini untuk merekomendasikan berdasarkan AI. Nah ini bisa di kalian bisa kamu klik aja nih filter kolomnya apa coba. Kalau saya masih kena yang 512 514 ya, jadi masih agak lama. Saya mau update belum sempat ya. Nah, itu pilih yang provinsi coba. Provinsi. Nah, equals itu sama dengan gitu ya, atau does not equal, match regex, equals saja misalkan. Equals. Equalsnya value-nya apa di situ? Jawa Barat tadi. Atau terserah Jawa Tengah, kek, Jawa Timur. Oke, coba output ke bawah. Retain, compute, filter behavior, auto matching rows. Oh, nah ini nih. Bedanya di filter behavior ya. Kalau tadi saya kan exclude atau include ya. Nah, dia di filter behaviornya mau outputnya matching rows atau outputnya non matching rows. Outputnya matching rows kan. Artinya kita ingin outputnya itu ngambil yang Jawa Barat ya. Kalau non matching rows artinya kayaknya ya itu yang mengekskludkan yang Jawa Barat gitu. Jadi itu pilih aja coba Jawa Barat. Oke. Skip. Nah, kan sudah bisa ya. Iya, bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya, ini udah bisa ya untuk memfilter baris, ya, filter Jawa Barat gitu ya. Kemudian setelah filter kita mau apa lagi nih? Data. Kita lihat dulu aja datanya. Ini ada kabupaten, kota, kemudian penduduk, penduduk miskin, ya, persentase penduduk miskin, kemudian rata-rata lama sekolah. Ini
Lebih dari, oh iya iya, iya. Pengeluaran, pengeluaran ini dalam apa ya? Dalam ribu kah atau dalam apa ya? Oh, pengeluaran Dalam per ribu kapita. rupiah, Pak. Iya ya. Oh, Rp1.000 ya. Jadi kali ribu ya. Kalau di Jawa Barat, Bogor, kali 1.000 berapa nih? 1 juta ya. 10.410 kali 1.000 berapa? 10 juta. Apa 1 juta ya? Saya bingung. Gede banget ya. Kalau per kapita itu per orang berapa nih? Per tahun atau per... Oh, per tahun. Oke, kalau per tahun oke, make sense lah. Jadi pengeluaran tiap orang per tahun itu 10.410.000. Ya, artinya dalam sebulan berapa? 10 juta bagi 12. Sekitar 800 ribuan. 800.000. Berarti kalau sehari bagi 30. Berapa tuh? 40.000. 800.000 bagi 30 berapa? Sekitar 26.000, 27.000. Sampai keluar kalkulator. 400.000 bagi 30. 26.000 ya. Ya, ya itu nanti ini aja lah. Berarti per harinya 26.000. Nah, apakah pengeluaran segini itu dikatakan miskin? Ya, kalian bisa tentukan tuh range-nya. Yang miskin itu berapa sih pengeluaran per kapitanya, gitu ya. Terus kemudian ada indeks apa lagi nih? Indeks pembangunan manusia. Kalau IPM saya kurang tahu juga sih. Kemudian umur harapan hidup tahun, persentase rumah tangga. Oke, mungkin kalau ini saya kurang kurang ngerti juga ya datanya. Terhadap akses sanitasi layak, gini-gini ya. Ya artinya ini kalian bisa tentukan aja ya. Eh, Makanya ketika ingin menganalisis data, berangkatnya dari pertanyaan dulu. Apa sih yang mau kita analisis gitu ya? Kemiskinan, ya kemiskinan mau kita apa ini? Data kemiskinan. Kita harus membuat pertanyaan atau hipotesis terkait dengan data-data itu, gitu. Data kemiskinan. Apakah kita ingin tadi ya melihat berapa sih tingkat pendapatan per kapita gitu ya, atau tingkat pengangguran, PDRB, dan lain-lain lah ya. Oh, di sini sudah ada nih klasifikasi miskin ya. Tapi ini nggak ada 000 nya apa nih? Saya kira ini Ada yang satu juga, Pak. Hah? Ada yang nol, ada yang satu. Ada yang 0, ada yang 1 ya. Coba-coba di apa namanya? Di soft. Oke, 0 semua ini nggak ada yang 1. Kalau di Excelnya kelihatan sih, Pak, ada yang satu. Yang di Aceh, Aceh Singkil, Aceh Singkil itu satu. Kalau Jawa Barat doang Oh ya. iya, ya kalau di Jawa Barat nggak ada berarti. Iya, ya. Kayaknya di Jawa Barat aman ya. Nggak ada yang miskin nih. Mungkin kalau datanya di ya apa provinsi lain ada ya. Iya, Pak. Oke, ini karena di Jawa Barat nggak ada yang miskin. Oke, Pak, kalau misalnya kita ngambilnya itu dari tingkat pendidikannya bisa nggak? Jadi kayak persentase sama tingkat pendidikannya aja gitu. tingkat pendidikan. Lama sekolah, rata-rata lama sekolah tadi ada. Kolomnya
atributnya yang mau diambil, tingkat pendidikan sama apa tadi? Sama persentasenya yang menurut provinsinya. Oh gitu, bisa bisa kali, bisa bebas aja. Kalau ini kan memang masih semua kolom ya, semua, iya semua kolom ya. Nah itu caranya adalah, kalian bikin kolom filter ya. Ini kolom filter nih, kalian mau mau ambil apa kolomnya. Nah ini exclude ya, diekskludkan. Diekskludkan apa, misalkan yang PDRB nggak mau, pindahin aja sini. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja nggak usah, persentase rumah tangga nggak usah, umur indeks pembangunan manusia nggak usah, rata lama sekolah nggak usah. Ya jadi gini, tinggal ini aja nih, gampang kan, atau klik 2 kali nih. Nah ini aja misalkan ya, oke. Nah nanti di execute aja. Nah jadinya cuma ini doang kolomnya. Kolomnya hanya 5 kolom ya. Oke, jadi kalian bisa bikin kolom filter untuk memfilter kolom-kolom apa saja yang kalian ingin tampilkan. Nah, setelah itu kalian mau ngapain lagi nih? Apakah ingin dibuat apa? Grafik? Ini sebenarnya sudah bisa ya kalau mau dibuat grafik ya. Atau mau apa? Terserah nih. Kolom resorter, concave. Coba kalau kita concave jadi apa ya? Saya juga belum pernah concave. Concave online. Intersection union. Oke. Ini harus ada dua sumber data ya. Kayak ada 2 sumber data ya. Jadi ini Jawa Barat dengan, oke, misalkan saya mau satu lagi ya. Di raw filter tadi kan hanya Jawa Barat ya. Saya mau tambah lagi nih dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah gitu ya. Nah, ini ditarik aja ke sini nih. Ini tarik, bisa jadi outputnya bisa jadi 2 gitu ya. Ini raw filter juga gitu ya. Raw filter, mau ngambil tadi ya, provinsinya yang Aceh ya misalkan ya. Kita mau ngebandingin dah datanya dengan Aceh gitu. Oke, ini udah dapet yang Aceh ya. Kalau Aceh tadi ada miskinnya ya. Tuh. Kalau satu kalau satu tuh kayaknya miskin ya. Terus kemudian di sini, eh, kolom filternya, bisa oke. Oke. Jadi kalau menurut kamu belum miskin pengeluaran klarifikasi. Oke, sama ya kolomnya ya. Nah, ketika di sini kita ada dua, kalau ingin mengkoncat itu ada 2 sumber data gitu ya. Ini pilih
metode kolom yang untuk di-combine apakah union atau intersection. Kita coba yang union dulu ya. Kita coba oke. Ini kalau union artinya dia akan membuat rows-nya itu jadi lebih jadi digabung gitu loh. Concave, di concave. Nah, AC-nya tuh di bawah. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau concave itu harus sama ya. Kolom nama-nama kolomnya harus sama ya. Kalau beda, kayaknya dia nggak bisa deh. Di kolom filter itu, misalkan saya nambahin ya, kata lama sekolah, gitu. Oh bisa deh. Tuh, bisa, tapi yang Jawa Barat jadi kosong, missing value. Karena dia nggak dipilih ya. Di raw filter yang di kolom filter di sini nggak dipilih untuk yang kata lamanya, kata lama sekolah. Jadi datanya kosong. Sebalikin lagi aja kolom filternya jadi yang ini nggak usah ya. Ya, kemudian setelah di concat, kita ingin lihat nih eh apa grafiknya gitu ya. Grafiknya chart berarti kan. Saya ingin bar chart aja deh. Bar chart kita ingin lihat kategori dimension provinsi, eh, occurrence count atau sum. Coba kita sum dulu ya. Jadi kita sum pengeluaran per kapita tadi ya. Input pengeluaran per kapita, exclude. Yang ini kita excludekan dulu. Jadi kita inginnya pengeluaran per kapita. Pengeluaran apa tadi? Per kapita disesuaikan. Oke. Jadi kan kalau dia itu isinya adalah integer, itu bisa dihitung. Jadi misalkan value-nya itu di dalam atribut itu adalah nilainya misalkan 100, 200, 300 gitu ya. Berarti kan bisa dijumlahkan 100 tambah 200 tambah 300 gitu. Oke, kita coba dulu ya. Oke. Nah, ini kelihatan nih berapa pengeluaran per kapita di Aceh dan di Jawa Barat ya. Jadi di Jawa Barat itu lebih tinggi pengeluaran per kapitanya dibandingkan dengan di Aceh. Oke. Ini kalian bisa oke. Oke. Ini kalau di generate generate image ya. Misalkan gambarnya mau di apa namanya? Mau diekspor gitu ya. Oke. Ya, output image. Ya, artinya ini sudah berhasil untuk di generate ya datanya. Eh, Mana ya? Show bar values. Oke. Ini di sini ada atribut-atribut yang bisa kalian lihat ya. Ada display legend, ada show bar values. Oke. Oke. Ya. Jadi jadi kelihatan ya di sini kita bisa melihat apa flow satu flow. Nah,
flow dari mulai sumber data CSV, kemudian kita hilangkan ya, menghilangkan data yang kosong, kemudian memfilter Jawa Barat, kalau ini memfilter Aceh aja gitu ya, filter Aceh. Kemudian kita ingin menghilangkan kolom yang tidak dipakai gitu ya. Kemudian kita menggabungkan concat. Kemudian kita bikin barnya gitu ya, bar chartnya. Oke, jadi seperti itu ya, kelihatan apa saja data yang dihasilkan. Ya, jadi ini merupakan satu aliran data dari sumber data, kemudian processingnya, kemudian menjadi output gitu ya. Oke, gimana Mbak Eva? Halo? Kalau misalnya saya milihnya, kelompok kami milihnya perbandingan Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur aja, oke nggak Pak? Bisa, bisa. Ya, kayaknya mau yang Jawa aja. Iya, iya. Bisa, bisa. Bisa diambil. Terserah ya, mau Jawa Barat, mau Papua. Ya. Oke, itu ya. Gimana kelompok lain? Apakah sudah menentukan topik yang lain? Nah, ini kalau kalian apa output ya, kalau kalian ekspor, ini jangan lupa di save. Kalau tahu nanti komputernya mati, lowbat, ya, itu kerjaan kalian hilang nanti. Kalau kalian mau ekspor, nah ini kan ini ya, ini sudah ekspor ya, ekspor menjadi tadi ya, yang file kenaim workflow itu ya, .knwf-nya. Ini kan namanya workflow to export ini ya. Kemudian tinggal pilih aja nih. Coba ke desktop aja deh. Finish. Oke, jadi sudah sudah berhasil ya terekspor .knwf-nya. Nanti dia ada di tadi saya simpan di KNM latihan ya. Ini di sini ya. Nah, jadi yang file ini yang nanti kalian ekspor ya. Yang kalian kirim KNM latihan ini. Ini kecil, ini cuma 86 kilobyte. Jadi nanti di zip sama yang laporan, yang PDF-nya gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bapak, saya mau izin share screen punya kelompok saya untuk dilihat kira-kira sudah benar atau belum. Apakah boleh? Oh iya, silakan silakan Mbak Jo Tika ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, ya. Oke, nah ini udah kelihatan ya, CSV sorter untuk consorting ya, mengurutkan ya. Kemudian ada group by untuk mengelompokkan, ada berdasarkan jumlah kematian terbanyak setiap tahun dan total kasus ya. Oke, outputnya line plot dan bar chart. Ya, ini tentang apa nih? Datanya tentang apa? Bencana alam. Tentang penyebab kematian di Indonesia, Pak. Oh iya iya. Oke, tentang penyebab kematian Indonesia. Oke. Eh, ada 680 kolom ya. 680 baris 8 kolom.
Nah, ini kan ada ini ya, kolomnya yang kaos ini kan. Ini ada, ini bisa di rename aja nih, kaos ini. Jadi rename jadi penyebab atau apa itu kan ada tanda apa tuh, tanda tanya terbalik gitu ya. Itu bisa dihilangkan aja gitu. Baik, Pak. Jadi kolomnya namanya bersih gitu ya. Oke, outputnya coba lihat untuk yang line plot dan bar chartnya. Open, oke. Sip. Nah, mantap ini. Open in a window. Ya, nggak usah. Di sini aja. Oke, ini jadi ingin mengetahui total kasus kematian terbanyak setiap tahun dikarenakan tsunami ya, yang paling tinggi ya. Yang ini year-nya nggak kelihatan nih. Kan ini kan total kasus kematian terbanyak setiap tahun. Berarti kan kita harus mengambil dimensinya, dimensi tahun ya. Dimensi tahun itu misalkan tahun 2020 berapa, 2021 berapa gitu kan ya. Nah ini kayaknya harus ada diperbaiki deh. Baik, Pak. Nanti saya perbaiki lagi. Iya, ya. Tapi kalau dari sini sih udah kelihatan ya, eh, apa berapa yang total kematian karena tadi ya tsunami, kecelakaan, DBD, gempa bumi dan lain-lain, COVID. Oke, mungkin itu aja ya perbaikannya. Kalau untuk kolomnya mungkin nggak perlu semua ditampilkan kalau memang tidak butuh gitu ya. Jadi hanya yang dibutuhkan saja gitu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Ya, good. Ada lagi yang mau saya? Ini kelompok berapa tadi? Mbak Jovi itu tadi kelompok berapa? Halo? Ada. Kelompok 5, Pak. Oh, kelompok lima. Oke. Oke. Saya rasa eh, apa progresnya nanti perlu diintensifkan lagi ya. Yang belum menentukan topik harap segera. Lalu yang start time-nya, kemudian apa namanya buat laporannya gitu ya. Kerjakan workflow-nya gitu ya. Dan buat laporannya juga ya. Jadi nanti di laporannya kalian eh, apa bisa membuat laporan eh, latar belakang ya, kemudian eh, tujuan, ruang lingkup ya, kemudian outputnya, oke. Lalu pembahasannya ya di bab 2 mungkin pembahasannya dan bab 3 penutup kesimpulan ya. Itu aja. Oke, saya rasa cukup ya teman hari ini. Eh, banyak yang kita dapatkan dari materi hari ini, kita review ya. Eh, mudah-mudahan kalian bisa paham terkait dengan data analisis di Kenaim gitu ya. Dan eh, aplikasi ini sangat bagus ya kalau kalian ingin membuat ya atau menganalisis data gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan aplikasi ini ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.